Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan hidayah, inayah yang telah diberikannya pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Yang terhormat Ustadz Dimas Iqbal SPD selaku Kepala Sekolah SMP ITI Al-Surah Surabaya, para Dewan Guru dan peserta ISF 6.0 yang berbahagia. Kembali lagi bersama kami di closing ceremony ISF 6.0 Dan saya, Kimia Maulida Zahra, dan saya, Bayu Ramadan. Kami akan membantu teman-teman sekalian hingga ujung acara. Akhirnya, kita sudah berada di closing ceremony dari acara ISF. Hari ini cukup melelahkan ya? Ya nih, juga banyak banget hambatan saat melaksanakan acara ISF ini. Namun hari ini adalah hari yang terakhir. Kira-kira saat closing ceremony akan ada apa aja ya Bayu? Pastinya lebih menarik dari opening ceremony dong, dengan adanya sambutan ketua OSIS, ketua Delang, dan beberapa hiburan yang akan terprofil di closing ceremony kali ini. Wah, hiburan? Hiburan seperti apa? Tolong jangan puisi ya. Udah. Tentu saja bukan pasti menarik. Apalagi buat peserta sekalian, maka dari itu simak terus closing ceremony-nya ya. Simak terus acara closing ceremony ISF 6.0 tahun ini ya teman-teman. Kami terima kasih kepada seluruh pihak dan peserta yang telah membantu berlangsungnya acara Al-Quran Islamic Export Festival 6.0 tahun ini. Sebelum kita memasuki inti acara, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ustaz Diki kepada Ustaz Diki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendamping dan para peserta ISF 6.0, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan berkah bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita angkat tangan kita, dan kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min ahli tuqa wal istiqamah wa min ahli al-birr wal walidain wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah murid-murid kami anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang bertakwa kepada Tuhannya, anak-anak yang ahli ilmu Al-Quran, ahli ilmu Al-Quran, ahli ilmu Allah yang lain. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Laki telah membaca doa untuk acara closing ceremony hari ini. Semoga acara closing hari ini dapat berjalan hingga lancar dari awal hingga akhir acara. Amin. Selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama sambutan dari Ustaz Muhammad Jafri Ainul Ma'ruf sebagai mahasiswa dari SMP ITI Al-Surah Surabaya. Kepada Ustaz Jafri, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMP ITI Al-Surah Surabaya, Ustaz Dimas Iqbal. Yang kami hormati segenap pembina peserta ISF 6.0. Yang kami hormati Ustaz-Ustazah SMP ITI Al-Surah Surabaya serta para peserta yang kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena pada kesempatan kali ini kita semua bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam satu ajang tahunan yang diselenggarakan oleh OSIS dan Dewan Galang SMPIT Al-Unsur Surabaya. Yang kedua kalinya, tak lupa kami sampaikan pula apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta ISF 6.0 yang sudah dengan antusias ikut meramaikan agenda yang sudah diselenggarakan oleh panitia. Selamat bagi para pemenang, dan bagi yang belum mendapatkan kemenangan pada event kali ini, mudah-mudahan tetap bersemangat karena kalian masih bisa mengikuti event selanjutnya di ISF 7.0 yang akan diselenggarakan tahun depan. Kami mewakili sekolah SMPIT Al-Unsur Surabaya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam menyelenggarakan event ISF 6.0 ini anak-anak kami dari OSIS maupun Dewan Galang masih banyak mengalami kekurangan. Tentu tidak ada gading yang tak retak. Mudah-mudahan kami senantiasa bisa berbenah dan ISF 7.0 ke depan bisa lebih meriah dan tentu dengan peserta yang jauh lebih banyak dari sekarang. Saya kira itu. Selamat bagi para pemenang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zulfi atas sambutannya. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama sambutan dari Muhammad Syauqi Ramadan, Ketua Dewan SMPIT Al-Unsur Surabaya. Kepada Syauqi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMPIT Al-Unsur Surabaya, Ustaz Muhammad Iqbal, dan yang saya hormati para ustaz dan ustazah SMPIT Al-Unsur Surabaya, dan yang saya hormati para peserta ISF 6.0. Saya Muhammad Syauqi Ramadan, selaku Ketua Dewan Galang SMPIT Al-Unsur Surabaya, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta ISF 6.0. Dan terakhir saya mohon maaf jika ada kendala maupun kesalahan dalam pelaksanaan acara maupun soal lomba. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syauqi. Selanjutnya, marilah kita saksikan sambutan dari Ketua OSIS SMPIT Al-Unsur Surabaya. Fajar akan Suprapto. Kepada Fajar akan Suprapto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara closing ceremony ISF 6.0 kali ini, insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita curahkan. Semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh akan ilmu pengetahuan ilmiah. Yang saya hormati Ustaz Dimas Iqbal, SPD, selaku Kepala Sekolah SMP Al-Unsur Surabaya. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan Ustaz Jeffrey Mukhlisin, dan yang saya banggakan teman-teman peserta ISF 6.0 yang berbahagia. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang telah dilakukan oleh panitia kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fajar atas sambutannya. Next, kita akan menyaksikan hiburan yang dinanti-nantikan oleh teman-teman sekalian. Akhirnya sebuah hiburan. Kira-kira hiburan apa yang diadakan di ISF kali ini ya? Nah, untuk hiburan ISF 6.0 kali ini kita menghadirkan storytelling yang akan dibawakan oleh Ananda Ataya. Storytell? Wah, seru banget. Cerita apa yang dibawakan oleh Ataya Bayu? Penasaran kan pastinya? Yuk, gak usah lama-lama, kita simak bersama storytelling yang akan dibawakan oleh Ananda Ataya. Kepada Ataya, waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalamualaikum
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena telah melimpahkan kita rahmat dan karunia. Yang kedua, mari kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena telah memimpin kita ke jalan yang telah diridhoi oleh Allah. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ataya Aleza. Kalian bisa manggil aku Kak Ataya. Di sini aku mau cerita nih, salah satu legenda yang ada di Indonesia. Legenda apa ya kira-kira? Ada yang bisa nebak nggak nih legenda apa? Betul sekali, legenda asal-usul kota Surabaya. Teman-teman tahu nggak sih kalau SMP IT Al-Usta ini berdiri di Surabaya? Apakah teman-teman semua sudah pernah mengunjungi Surabaya, kota pahlawan? Jika kalian mendengar kata-kata Surabaya, apa sih yang ada di pikiran kalian? Apakah makanannya, Tugu Pahlawan, atau salah satu perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Interesting, menarik. Tapi kalian tahu nggak sih, ada yang lebih menarik dari itu, yaitu legenda asal-usul kota Surabaya. Yuk, mari disimak ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah lautan yang luas, selalu terjadi perkelahian antara Baya, sang buaya, dan Sura, sang hiu. Mereka selalu berkelahi karena memperebutkan mangsa mereka. Di antara perkelahian mereka itu pun tidak ada yang pernah menang, tidak ada yang pernah kalah. Tentunya karena mereka sangat-sangat kuat, sangat-sangat pintar, sangat-sangat hebat, cerdik, dan tentu saja mereka sangat rakus. Hingga suatu hari, mereka sudah capai untuk berkelahi terus-terusan, sehingga Sura pun mengusulkan sesuatu kepada Baya. Hei Baya, aku capek nih berkelahi terus. Lalu Baya pun menjawab, aku juga Sura. Bagaimana ya caranya agar kita berhenti berkelahi? Lalu Sura pun memberikan usulan. Aha, aku punya ide. Bagaimana jika kita membagi wilayah menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah kekuasaanku dan wilayah kekuasaanmu. Wilayah kekuasaanku adalah perairan. Jadi, aku hanya boleh memangsa hewan-hewan yang berada di perairan. Begitu juga denganmu Baya. Karena wilayahmu adalah daratan, maka kamu hanya boleh memangsa hewan-hewan yang ada di daratan. Untuk batasnya, bagaimana jika batasnya adalah batas air pada pasang dan surut? Ucap sang Sura kepada Baya. Wah, ide yang bagus Sura. Aku setuju nih, ucap Baya. Dan akhirnya mereka pun telah memutuskan antara 2 wilayah tersebut, yaitu wilayah Sura dan wilayah Baya. Awalnya semuanya terasa baik-baik saja, hingga pada suatu hari Sura sengaja mengendap-endap berjalan ke sungai untuk mencari mangsa tanpa sepengetahuan Baya. Pada suatu hari itu pun Baya memperogoki atas kelakuan Sura. Baya sangat marah atas apa yang dilakukan oleh Sura. Hei Sura, apa yang kamu lakukan di sini? Kata sang Baya kepada Sura. Kamu telah mencuri wilayahku. Mengapa kamu berada di sungai? Sungai itu kan daratan, ucap sang Baya kepada Sura. Sura tidak merasa bersalah atas perbuatannya, lalu menjawab, hah? Siapa yang mencuri wilayahmu? Bukankah sungai itu juga air? Ucap sang Sura. Aku hanya mencari mangsa yang berada di dalam air. Apakah aku salah? Ucap sang Sura kepada Baya. Baya pun tidak terima oleh omongan Sura. Hei, sungai itu berada di daratan, maka itu adalah tempatku untuk mencari mangsa, ucap sang Baya kepada Sura. Sura pun juga tidak terima. Apakah aku pernah bilang air hanya laut? Sungai kan juga mengandung air, maka ini adalah tempatku, ucap Sura kepada Baya. Baya semakin tidak terima, lalu berkata, oh, kamu cari gara-gara ya Sura? Sudah jelas-jelas ini tempatku, ucap sang Baya. Atas apa kamu bilang ini tempatku? Jelas-jelas
Ini itu tempatku, bukan tempatmu. Ini adalah perairan di mana aku dapat mencari mangsaku. Lalu Baya pun makin tidak terima dan menjawab, kamu sedang membodoh-bodohiku ya? Hei, dengar, aku tidak sebodoh itu, ucap Baya. Lalu Sura pun membalas, tidak peduli mau kamu bodoh, mau kamu pintar, tapi jelas-jelas sudah aku bilang bukan, bahwa sungai ini merupakan perairan. Mereka tidak ada yang mau mengalah, sehingga akhirnya pertarungan sengit itu pun terjadi kembali. Pada kali ini, pertarungan tersebut berlangsung sangat sengit dan sangat dahsyat. Tak perlu waktu lama, air-air yang ada di sekitar mereka pun langsung berubah menjadi warna merah karena ternodai oleh luka dan darah mereka. Pertarungan tersebut berlangsung sangat sengit dan tidak ada yang mau mengalah. Sehingga pada akhirnya Baya terkena gigitan pada pangkal ekornya di bagian kanan, sedangkan Sura juga terkena gigitan oleh Baya, sehingga ekornya pun mau putus. Mereka sama-sama kuat, saling mencabik dan saling menerkam. Tidak ada yang mau mengalah hingga pada akhirnya pun Sura kembali ke lautan dan Baya senang karena wilayahnya berhasil dipertahankan. Nah, atas kejadian itu, warga-warga di Surabaya menjadi sangat tertarik karena kejadian itu memikat hati mereka. Hingga sejak saat itu, nama Surabaya pun selalu dikait-kaitkan oleh peristiwa ini. Dan karena itu juga, lambang kota Surabaya seperti yang kita tahu adalah lambang seekor buaya dan seekor hiu, yaitu Sura dan Baya. Nah, teman-teman, gimana nih? Menarik kan ceritanya? Sepertinya sangat menarik dan seru ya jika kita bayangkan. Tidak terasa nih, sepertinya waktuku sudah habis bercerita dengan kalian. Mohon maaf bila aku ada salah kata. Semoga suatu saat kita dapat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Itu dia storytelling yang dibawakan oleh Ata ya. Ceritanya benar-benar seru ya. Pastinya dong. Yuk daripada berlama-lama, kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu Pengumuman pemenang perlombaan ICF 6.0. Berikut untuk pemenang lomba matematika. Alhamdulillah kita jadi Berikut untuk pemenang lomba IPA. kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu guru. Alhamdulillah kita Berikut jadi untuk pemenang lomba tahfidz. Alhamdulillah Berikut untuk pemenang lomba kaligrafi. Berikut untuk pemenang lomba semapur. Dan berikutnya untuk pemenang lomba morse. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Selamat pada seluruh pemenang. Bagi yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena ISF akan kembali hadir pada tahun depan. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kalian semua hebat. Jangan lupa sampai jumpa tahun depan. Kami MC mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wabillahi taufiq wal hidayah.